Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan menjelaskan mengenai proses khusus dalam perencanaan. Sebelumnya, adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Tuti Amelia dengan NIM 1022, lalu Melsi Dwi Rahayu dengan NIM 1032, dan Anissa Fajri dengan NIM 2046. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama mengenai perencanaan rasional, yang kedua perencanaan univer dan plural, yang ketiga perencanaan advokasi, yang keempat perencanaan komunikatif, yang kelima perencanaan partisipatif, dan yang keenam perencanaan sektoral. Materi yang pertama yaitu perencanaan rasional akan saya jelaskan sendiri. Perencanaan rasional. Model rasional disamakan dengan pendekatan analisis sistem. Sistem terdiri dari bagian-bagian individu yang berinteraksi satu sama lain dengan dunia luar untuk membuat keseluruhan yang lengkap. Dengan demikian, proses perencanaan rasional dapat digambarkan sebagai suatu sistem di mana isu-isu individu tidak dapat diselesaikan secara terpisah dari yang lain. Ada dua karakteristik utama dalam perencanaan rasional komprehensif. Yang pertama itu adalah sebagai alat rasional yang diperlukan untuk menjaga kepentingan publik. Yang kedua, membimbing masyarakat ke masa depan jangka panjang yang diinginkan. Selanjutnya, yang kedua itu mengenai perencanaan univer vs plural. Perencanaan univer fokus pada prosedur perencanaan yang universal dan bersifat saintifik. Sedangkan proses perencanaan plural terkait dengan kompleksitas, misalnya konteks ekonomi, sosial budaya masyarakat, yaitu etnis, kewarganegaraan, gender, umur, agama, dan ras. Perbedaannya terletak pada unsur perencanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek keberagaman seperti ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kelebihan dari perencanaan plural adalah perencanaan yang memperhatikan perbedaan sosial yang mendalam dan dinamakan depth difference yang menjadi isu penting dalam praktik dan etika perencanaan. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga mengenai perencanaan advokasi yang akan dijelaskan oleh Nisa. Pada Nisa, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi ketiga yaitu perencanaan advokasi. Nah, perencanaan advokasi ini dirumuskan pada tahun 1960-an oleh Paul Davidoff dan Linda Stone Davidoff, di mana perencanaan advokasi ini adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, praktik, atau keputusan yang berdampak pada masyarakat atau kelompok tertentu. Adapun langkah utama proses perencanaan advokasi. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Kita harus menentukan isu yang perlu diadvokasi dan memahami apa konteksnya. Yang kedua, penelitian. Kita harus mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung suatu argumen. Yang ketiga, menentukan sasaran. Kita harus mengidentifikasi audiens atau pihak yang berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan. Yang keempat, strategi komunikasi. Kita harus merancang pesan yang jelas dan efektif untuk menyampaikan tujuan advokasi. Yang kelima, ada implementasi, di mana kita melaksanakan satu rencana dengan melibatkan pemangku kepentingan dan komunitas. Yang terakhir, evaluasi, yaitu kita harus mengukur dampak dari suatu advokasi yang dilakukan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Yang keempat, ada perencanaan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan perencanaan yang mengumpulkan para pemangku kepentingan dan melibatkan mereka dalam suatu proses untuk membuat keputusan bersama dengan cara menghormati posisi semua pihak yang terlibat. Nah, teori perencanaan komunikatif ini mengakui bahwa setiap tindakan, kata-kata, pengalaman hidup perencana, dan gaya komunikasi perencana memiliki efek pada proses perencanaan tersebut. Adapun elemen penting dalam perencanaan komunikatif. Yang pertama, analisis audiens. Yang kedua, pengembangan pesan. Yang ketiga, pemilihan saluran komunikasi. Yang keempat, strategi penyampaian. Yang kelima, pengumpulan umpan balik. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima mengenai perencanaan partisipatif yang akan dijelaskan oleh Melsi. Kepada Melsi, dipersilahkan.
Baiklah, makasih pada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan partisipatif. Menurut Wijaksono dan Sugiarto, dalam Wijaya 2003 mengatakan bahwa perencanaan partisipatif merupakan suatu usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri. Ciri-ciri perencanaan partisipatif ada 6. Yang pertama, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, adanya keterlibatan masyarakat. Yang ketiga, dinamis. Yang keempat, sinergitas. Yang kelima, legalitas. Dan yang keenam, realistis. Selanjutnya, perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor yang merupakan perencanaan ruang lingkupnya hanya untuk satu bidang atau sektor pembangunan tertentu, misalnya pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama berumpan balik pada lokasi kegiatan. Yang pertama itu ada pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral ada di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Dengan metode agregasi, akhirnya dapat disimpulkan tentang persubsektoral dan selanjutnya keadaan keseluruhan sektor. Pendekatan sektoral dengan metode agregasi memiliki resiko kehilangan gambaran latar belakang yang mendukung produksi sektoral tersebut. Pendekatan ini bertujuan agar nilai tambah dapat tercapai secara optimal dengan mengalokasikan faktor-faktor yang terbatas kepada berbagai kegiatan. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.